saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Keluaran 19 ayat 21. Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Rasa ingin tahu membuat manusia terus belajar, terus melakukan pencarian, menjelajah berbagai bidang, meneliti, mengumpulkan data dan menarik kesimpulan, menyingkapkan kebenaran. Karena ada rasa ingin tahu dalam diri manusia, maka kehidupan manusia terus mengalami kemajuan, perkembangan dan perubahan. Rasa ingin tahu bisa mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Tetapi di sisi lain kita juga mendapati bahwa rasa ingin tahu kita kadang mencelakakan kita. Oleh karena rasa ingin tahunya, maka Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, melanggar ketetapan dan perintah Tuhan. Oleh karena rasa ingin tahu, banyak orang menjadi terjerat narkotika. Oleh karena rasa ingin tahu, tergoda untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan mengenal kita dan juga bangsa Israel dengan sangat baik. Ia tahu bahwa kita semua mempunyai rasa ingin tahu yang bisa membahayakan kita. Karena itulah, ketika Tuhan ingin menyatakan dirinya, Ia memerintahkan Musa untuk memperingatkan bangsa Israel dengan sungguh-sungguh agar tidak ada di antara mereka yang karena rasa ingin tahunya berusaha melihat sehingga menembus asap yang menutupi gunung Sinai untuk mendapatkan Tuhan supaya mereka jangan binasa. Kita perlu memiliki rasa ingin tahu untuk terus berkembang dan bertambah maju. Tetapi biarlah rasa ingin tahu kita itu kita tundukkan di hadapan Allah. Tunduk pada kehendak Allah agar kita sejahtera. Sebelum kita tanya jawab. Saya pernah doakan. Ada orang bukan Kristen. Ibu ini agamanya Pancasila. Semua ikut. Dan dia punya anak laki-laki. Itu fanatik. Radikal. Udah fanatik radikal. Ibu ini saya injili percaya Yesus. Mau dibaptis. Anak laki-laki marah ngamuk. Akhirnya tidak jadi dibaptis. Dan ibu ini punya jimat banyak sekali. Saya ngomong ada jimatnya yang bentuk model kayak kujang. Itu seharga 2,5 on emas. Waktu itu saya ngomong sama ibu ini. Ibu percaya Yesus tidak bisa pegang jimat, harus dimusnahkan jimatnya. Waktu saya membakar jimatnya, anaknya laki-laki marah-marah. Ingat, ini nanti kalau ibu saya membakar jimat itu, pusaka keramat itu, terjadi sesuatu dengan ibu saya, kamu yang tanggung jawab. Saya ngomong, saya tanggung jawab. Ini pusaka keramat terjadi sesuatu gini-gini, nanti ibu saya gimana? Saya ngomong, saya yang tanggung jawab. Bakar jimatnya. Saya doain dalam nama Yesus. Besoknya ibu mati. Kelenger enggak ada? Hah? Habis didoakan besoknya apa? Jimatnya dibakar, besoknya mati. Ngamuk lah anaknya. Untungnya baru mati. Saya dipanggil, suruh tanggung. Aduh gimana mati? Nah, bingung, takut, khawatir, urusan polisi, betul? Itu yang dibisikin setan. Tapi saya ingat, dengan duduk diam, tinggal tenang. Itulah letak kekuatan. Makanya ingat, harus apa? Tenang. Dengan tenang kita bisa berdoa. Dengan tenang kita mendengar suara. Dengan tenang kita minta petunjuk Tuhan. Saya ngomong. Aduh mati. Saya doa. Tuhan, aku baru bertobat, doain orang mati. Gara-gara terbakar jimatnya. Saya doa tenang, saya doa sama Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Maka ingat, segala sesuatu jangan tergesa-gesa, marah itu emosi. Beri waktu apa? Tenangkan dirimu dulu. Sebelum mengambil berdoa, mendengar suara Tuhan.
Saya doa. Dapat penglihatan. Ibu ini rohnya dibawa laki-laki hitam tinggi besar. Itu pusaka ini. Saya lihat rohnya dibawa sampai pintu utama. Mau pintu keluar. Waktu saya lihat mau dibawa ke pintu keluar, mau masuk dunia bawah. Saya doa dulu, dalam nama Yesus. Kami hancurkan, kami ikat, kami patahkan, kami usir kepada Yesus. Dan roh ibu ini, aku doakan dalam Yesus. Masuk dalam tubuh ini lagi. Hidup dalam nama Yesus. Dengan yakin dan percaya. Saya buka mata, tetap mati. Tetap mati. Dengan anak laki-lakinya udah gini-gini. Bayangin. Kalau engkau panik, engkau takut, engkau bingung, engkau kalut, itu bukan jalan keluar. Engkau harus apa? Tenang. Aduh, saya doa lagi kedua kalinya. Tuhan, kali ini perlu engkau tolong. Kalau dia tidak hidup, dia berangkat, aku pun juga ikut berangkat. Jadi berangkat rame-rame. Betul? Anaknya radikal ngamuk-ngamuk udah gini-gini. Udah ngamuk. Gara-gara tak bakar jimat besoknya mati. Langsung saya berdoa. Tapi kehendakmu yang jadi. Di dalam nama Yesus. Aku mohon kekuatan Tuhan bekerja. Kekuatan Yahweh bekerja. Kuasa Yesus bekerja. Curahkan hujan keselamatan, pertobatan, hujan kuasamu. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja. Hidup! Saya buka mata. Nunggu. Tiba-tiba ibu ini, batu, wah hidup. Itu tahu enggak saudara? Habis doa itu, langsung kerokan masuk angin saya. Ibu ini percaya Yesus. Begitu dia hidup, dia cerita. Aku dibawa laki-laki hitam tinggi besar. Tapi ada suatu cahaya terang yang membawa saya keluar dari tempat mau dunia bawah itu. Saya masuk dalam tubuh saya lagi. Dia cerita sama anaknya. Aku tetap mau percaya Yesus. Anaknya ngomong, oh. Waduh, saya gitu. Nah, ibu ini tidak boleh ke gereja. Tidak boleh dibaptis. Anaknya ngamuk, satu keluarga ngamuk semua. Adalah. Ibu ini satu-satunya yang terima Yesus dalam rumah itu. Dan itu akhirnya membawa pertobatan anaknya berikutnya. Setelah dia bertobat, yang lain ikut juga. Karena dia ngelihat apa? Mati hidup lagi. Dan apa terjadi? Walaupun dia dilawan sama anaknya sulung, anaknya yang bungsu, yang radikal itu, dia tetap doanya gini. Kan orang Jawa. Gusti Yesus, selamatke nyawa urip kula. Jadi kalau doanya Gusti Yesus, selamatkan nyawa kula gitu. Dan apa yang terjadi? Ibu ini sampai umur 80 lebih. Tanpa sakit, dia itu baru berkaca gini, dipanggil Tuhan. Jadi meninggalnya posisi tersenyum gini. Jadi meninggalnya itu bukan kayak pocong. Jadi waktu mau meninggal, sebelum meninggal, dia itu berias berkaca gini. Waktu berkaca gini dia dipanggil Tuhan. Jadi meninggalnya itu di depan kaca sambil tersenyum gini. Umur 80 lebih, tanpa sakit. Dan umur 80 ini adalah dia masih naik bis, jalan kemana-mana nengok anak cucu. Karena dia terima Yesus. Dan anaknya yang sulung akhirnya bertobat. Cucunya dari anak-anak sulung banyak yang bertobat. Disitulah saya lihat satu.
setan berusaha supaya kita tidak tenang. Supaya kita tidak berdoa. Supaya kita berpikir salah. Makanya Alkitab berkata apa? Dengan tinggal tenang dan diam. Itulah letak kekuatanmu. Artinya apa? Dengan tinggal tenang kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dengan tinggal tenang kita bisa mendengar suara. Dan dengan tinggal tenang pula. Ingat saudara, di situ kita percaya dan kita melihat. Ingat, engkau yang belum menikah, jangan mengambil keputusan karena tergesa-gesa. Mazmur 126 ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan ada berkat, pertolongan, kesembuhan, dan juga pemulihan di segala aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Ini ada dalam Yohanes 10 ayat 10b. Namun untuk mengalami berkat dan pemulihan Tuhan ada syaratnya, sebagaimana yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasku namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat, supaya kita beroleh pemulihan. Yang pertama, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Alkitab menyatakan dengan jelas di dalam Matius 23 ayat 12, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Merendahkan diri memiliki arti yang berbeda dengan rendah diri atau minder. Merendahkan diri merupakan lawan kata dari meninggikan diri. Merendahkan diri berarti membiarkan diri kita berada di tempat yang lebih rendah dari orang lain, di mana kita bersikap apa adanya, terbuka dengan kelemahan kita. Merendahkan diri di hadapan Tuhan berarti menyadari akan kekurangan, keterbatasan, dan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita sadar bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini juga berarti kita menyadari akan keberadaan kita sebagai orang berdosa dan memohon pengampunannya. Dan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan disebut pula sebagai orang yang rendah hati. Dalam Amsal 3 ayat 34, orang yang rendah hati dikasihinya. Oleh karena itu, marilah kita berkata jujur kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat, maka Dia akan mengampuni dan memulihkan kita. Merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa adalah awal menuju kepada pemulihan. Dalam Yoel 2 ayat 25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar, yang kukirim ke antara kamu. Alkitab menyatakan bahwa jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak pernah dipandang hina oleh Tuhan. Ini ada dalam Mazmur 51 ayat 19. Sebaliknya Tuhan sangat membenci orang yang suka meninggikan diri, angkuh dan sombong seperti yang diperbuat oleh orang Farisi saat berdoa. Kesombongan adalah salah satu penyebab Tuhan memalingkan mukanya terhadap seseorang. Padahal yang meninggikan diri juga sulit mengakui segala kelemahan dan dosa-dosanya. Jika demikian, sampai kapanpun kita tidak akan pernah menemukan pemulihan. Dalam Yesaya 2 ayat 11, manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dalam Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang kedua, kita harus memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Banyak dari kita yang tekun berdoa ketika dalam masalah saja,
Namun saat segala sesuatunya berjalan baik dan lancar, mereka tidak lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan mau kita berdoa dengan tiada berkeputusan dan tidak jemu-jemu di segala keadaan. Itulah jawaban mengapa kita jarang beroleh jawaban atas doa-doa kita, yaitu karena kita tidak tekun berdoa. Mencari Tuhan harus menjadi fokus utama dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 9 ayat 11, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu, dalam Mazmur 105 ayat 4, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jangan hanya menginginkan berkat-Nya saja, sementara kita tidak mau mencari wajah-Nya. Dalam Lukas 18 ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Kita harus bertobat dengan sungguh, meninggalkan kehidupan lama dan hidup sebagai manusia baru. Kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging, tetapi menurut pimpinan Roh Kudus. Tuhan pasti akan pulihkan hidup kita, asal kita melakukan firman Tuhan.